Kalian tahu apa itu lingkungan pendidikan? Ini apa Ini. Nah, itu semua adalah lingkungan pendidikan. Tapi yang pertama yang akan saya bahas adalah lingkungan pendidikan dalam keluarga. Keluarga tersendiri memiliki arti unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak. Biasa disebut sebagai keluarga inti. Namun dari keluarga inti dapat membesar menjadi keluarga besar. Nah, keluarga juga memiliki peran penting dalam kehidupan anak karena merupakan pengalaman pertama bagi anak dalam kehidupan, nilai moral, dan juga pembimbingan karakter. Adapun ciri-ciri keluarga sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdiri atas pria dan wanita yang disatukan oleh pernikahan. Yang kedua ada pengakuan terhadap anak. Yang ketiga ada memiliki kehidupan ekonomi bersama. Dan yang keempat ada kehidupan berumah tangga. Nah, selanjutnya ada juga fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi edukasi. Fungsi keluarga di sini sebagai pemberi edukasi, yaitu pemberi pendidikan pertama kepada sang anak agar sang anak dapat mengetahui pendidikan dasar dalam kehidupan. Yang kedua ada sebagai fungsi sosialisasi. Di sini orang tua mengajarkan kepada anak nilai dan norma agar anak siap hidup bermasyarakat. Lalu yang ketiga ada sebagai fungsi perlindungan atau protektif. Nah, di sini keluarga itu memberikan perlindungan kepada anak agar anak dapat merasa aman dan juga nyaman. Lalu ada juga sebagai fungsi afeksi. Fungsi afeksi di sini keluarga memberikan rasa cinta, sayang dan juga kasih serta kehangatan emosional dalam keluarga. Yang kelima ada fungsi religius. Di sini keluarga berfungsi untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai keimanan, moral dan juga kehidupan beragama. Lalu yang keenam ada sebagai fungsi ekonomi. Di sini keluarga berfungsi untuk memberikan kebutuhan hidup dasar dan juga mengajarkan tentang pengelolaan keuangan sederhana kepada anak. Yang ketujuh ada sebagai fungsi rekreasi. Nah, di sini fungsi rekreasi itu keluarga menciptakan keluarga yang hangat dan juga harmonis. Yang terakhir ada sebagai fungsi biologis. Nah, di sini tuh keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga menunjukkan keturunan. Selanjutnya ada peran keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman pertama bagi anak. Yang kedua memberikan nilai moral kepada anak. Yang ketiga menjamin kehidupan emosional anak. Dan yang terakhir memberikan pendidikan dasar mengenai nilai sosial dalam masyarakat. Nah, secara umum juga ayah dan ibu juga memiliki peran. Untuk ayah sendiri itu berperan sebagai pemimpin rumah tangga dan juga sebagai pelindung keluarga. Untuk ibu secara umum memiliki peranan sebagai pemberi kasih sayang dan juga pengatur dalam rumah tangga. Tujuan pendidikan keluarga. Secara garis besar, pendidikan dalam keluarga bertujuan untuk membentuk kepribadian anak agar menjadi pribadi yang beragama, bermoral, serta menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. 3 aspek utama yang menjadi fokus tujuan pendidikan ini. Yang pertama, aspek pribadi. Dengan membimbing anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi individu yang dapat menjaga nama baik keluarga. Kedua, ada aspek moral. Dengan memberikan nilai-nilai moral kepada anak sejak dini agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian dalam diri anak. Yang ketiga, aspek sosial. Dengan menciptakan generasi yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan menanamkan kepekaan sosial kepada anak agar anak menjadi pribadi yang baik dan peduli terhadap sekitar. Selanjutnya, pendidikan lingkungan sekolah. Saat ini, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan baku yang telah dimuat dalam Perundang-undangan Sistem Pendidikan. Istilah sekolah biasa juga disebut sebagai pendidikan formal. Sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Secara umum, fungsi sekolah adalah untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik sehingga menjadi individu yang berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Tatang Syarifuddin dan Kurniasi menjelaskan bahwa ada 6 fungsi pendidikan sekolah. Yang pertama itu adalah fungsi transmisi atau konservasi kebudayaan masyarakat. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yakni memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga itu adalah fungsi integrasi sosial. Yang keempat itu adalah fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Yang kelima itu adalah fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya, dan yang terakhir adalah fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. Selanjutnya, tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB, lalu SMP, MTS, dan SMPLB yaitu meletakkan dasar keterampilan, kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan dalam hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu, tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA, SMK, MA kejurusan, lalu SMA LB, yaitu meningkatkan kecerdasan, keterampilan, lalu akhlak mulia, serta keterampilan dalam hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk SMK dan MA kejurusan, itu mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurusannya. Yang terakhir, tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan sekolah tersebut, maka pada akhirnya tujuan pendidikan sekolah itu adalah untuk mewujudkan potensi peserta didik demi kepentingan dirinya sendiri di masa sekarang dan di masa depan. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan masyarakat adalah pusat pendidikan ketiga setelah sekolah dan keluarga, berperan sebagai pembentukan karakter, nilai sosial, dan keterampilan hidup melalui pendidikan non-formal. Masyarakat sebagai tempat berlangsungnya pendidikan ini adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan terikat oleh norma dan nilai yang sama. Melalui pendidikan masyarakat, individu belajar bersosialisasi dan memahami norma sosial, dan juga mengembangkan potensi diri agar berperan aktif serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir ada hubungan antara lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan juga lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidikan bagi anak adalah sinergi utuh yang melibatkan 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki kedudukan yang sama dan saling melengkapi, di mana keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang meletakkan dasar moral dan kasih sayang. Sekolah sebagai lingkungan kedua yang memberikan pengetahuan akademis secara terstruktur, dan masyarakat sebagai lingkungan ketiga yang menjadi tempat bagi anak untuk mempraktikkan ilmu dan bersosialisasi secara nyata. Hubungan ketiga elemen ini disatukan dalam satu visi besar, yaitu membekali anak agar siap dan mandiri dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Dalam praktik modern, sekarang pendidikan tidak lagi memisahkan siswa dari realitas sosialnya. Justru sekarang, pembelajaran dihubungkan langsung dengan kehidupan nyata di keluarga dan juga masyarakat. Dengan kerjasama yang harmonis ini, proses pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab guru semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk membentuk karakter anak yang cerdas serta tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Dadah.